حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله kejadian, ketentuan, apa saja yang terjadi, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Jadi semuanya itu kan ada yang sering nyebut itu kebetulan. Sebenarnya bukan kebetulan, bahasa kita saja. Tapi sudah menjadi sunatullah, ketentuan Allah. Jadi kita tidak boleh lari dari sana. Itu kan dalam rangka keyakinan kita itu. Kalau kebetulan itu berarti kan sesuatu hal yang tidak menjadi ketentuan dari Allah. Ma khalaqtaha za batila. Imam kita sering membaca itu dalam sholat gitu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka kata Rasul, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak. Lai terang Bu? Lai. Tidak akan menggari, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, hatta yas'alu, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Tidak menggari kaki awak besok di akhirat doh. Nah, itulah bahasa awak salah. Tuh. Tidak boleh baca ya. Tidak akan bergerak, tidak menggari kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Ternyata persoalan itu terjadinya di dunia ini. Imbasnya nanti ke akhirat. Makanya Rasul membimbing kita selalulah dalam posisi yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul, agar kita juga mendapat kebaikan-kebaikan itu nanti sampai ke akhirat kelak. Berarti hidup kita ini bukanlah sesuatu kebetulan. Yang pertama sekali yaitunya yang sudah menjadi ketentuan dari Allah akan diminta nanti pertanggungjawabannya. Tidak bisa tidak, seluruh manusia, lai manusia aja akan diminta itu. Yang pertama kata Rasul, an umrihi kiman afnahu, tentang umurmu yang telah dipakai salamoiko. Berapa awak? 60 ah, 70 ah, 50 ah, sampai 5. Itu serah berapalah umurnya. Nah, kalau 50 dikurangilah sebelum balik. Oh, balik berakal tuh umur berapa? 7 tahun. Nah, kalau ditandai dengan umur. Nah, kalau 50 kurang 7, itu salah. Enggak lah, yang 7 tahun tuh gratis lah. Umur itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Di mana? Di sisi Allah. Itu ternyata umur yang dititipkan di Allah ke kita bukan lepas begitu saja, tidak. Masya Allah, luar biasa. Umur. Maka mulailah wak kini metong-etong diri lai, ambo umur sekian kini kok. Amai kuyen kondisi dunia lo patang ulang tahun baru. Umur 70 tahun ulang tahun lo baru itu kan. Nanti akan ditanya, selama 70 tahun kau hidup di dunia itu, apa saja kebaikan-kebaikan, kemudaratan-kemudaratan yang dilakukan semasa hidup. Makanya doa yang selalu dibimbing oleh baginda Rasul ke kita jangan sampai dilepas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidi wa afiatan fil jasadi wa jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. Ya Allah, terimalah taubat hamba, taubat aku sebelum
sebelum maut, sebelum meninggal. Jadi kok taubat dulu sebelum meninggal. Makanya Allah nyampaikan dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, nah begitu Allah sayang ke awak, kecuali dalam Islam yang sempurna, Islam yang benar. Kok kamu meninggal, kok kamu mati, matilah dalam Islam. Kalau enggak jangan mati dulu. Nah, gitu. Masya Allah, luar biasa. Hebat, sayang Allah ke awak. Kadang awak enggak sayang ke diri awak sendiri. Nah, gitu. Jadi umur, kemana saja dipergunakan selama masa hidup itu. Karena finishnya nanti tak kala kita sudah berakhir kehidupan di dunia ini. Itu finish akhir hidup di dunia. Nah nanti itu tinggal pertanggungjawaban lagi. Umur. Jadi qablal maut warahmatan indal maut. Ya Allah kasih rahmatlah di saat maut itu. Bu, lihat terang bu. Panjang cali ibu keluar mana? Wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Rob sesudah maut, sesudah kematian tuh. Kita juga mohon ampun kepada Allah. Nah, bagi Bapak Ibu, awak yang alun hafal doa itu hafal lah. Kalau yang sudah amalkan terus. Nah, gitu. Jangan sampai lupa doa itu. Jadi 10 kandungannya itu. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Nah, sakarat itu proses puncak itu. Dalam proses sakaratul maut. Masya Allah. Ya sayang Rasul ke awak. Sampai-sampai bagaimana menghadapi sakaratul yang maut yang baik itu dibimbing oleh baginda Rasul. Karena berat. Bare. Dalam sakaratul maut itu bare. Bapak Ibu. Yuk bare. Tidak percaya coba lah. Mana tahu. Ada yang tidak percaya. Lain sabanah itu. Ya. Ada yuk itu tuh. Ini juaka saja. Gitu kan. Lain sabanah itu. Anda percaya coba lah. Gitu. Benda balik lah balik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Begitu Rasul sayang kepada kita. Jadi umur jangan sampai awak sia-siaan. Karena ada yang mengecen, duit kok sekalinya kok. Pupu mana dalam sekali kok. Ah, itu masalah tuh. Pola pikirnya itu. Yang sekali lah yang harusnya kita waspada dan hati-hati. Karena penentuan hidup bahagia-bahagia, sukses-sukses selanjutnya, aku di dunia kok. Di dunia ini. Ingin sukses awak, ingin bahagia, ingin damai, ingin aman awak dalam sakarat dunia ini. Ingin awak hasanah, baik awak dalam maut dunia ini. Ingin hasanah awak di akhirat, alam kubur, alam barzah dunia ini. Ingin sukses awak, ingin hasanah nanti di akhirat dunia ini. Penentunya. Kan nanti di alam lain tidak ada lagi. Makanya ad-dunya darul amal, al-akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, berbuat. Akhirat nanti tempat pembalasan. Masya Allah luar biasa. Beruntunglah Bapak Ibu. Sering kita sampaikan kayak itu tuh. Awak lediagi kesehatan deh Allah. Kesempatan deh Allah. Datang ke rumah saji. Pakai sholat jamaah. Sholat 5 waktu awak jago. Kemudian awak datang wirid pengajian. Masya Allah luar biasa. Tidak ada wirid pengajian do. Mungkin awak bisa baca Al-Quran di masjid. Nanti menyambut waktu sholat isya. Apa? Nggak dipikiran lah. Apalagi kalau awak kau kan matahari kalau condong kau. Bu, masih tabi kau matahari kau. Iko hampir tawan 6 kau mah. Lampu merah lu tuh. Santalin lampu merah itu. Ya, bukan yang. Jadi kita tidak tahu. Wa mata dari nafsun bi'ayin ardin tamut. Luqman 31-34. Kita tidak tahu kapan, di mana, umur bara, sadang manga kita akan meninggal. Itu rahasia Allah. Justru dek rahasia Allah, makanya kita hati-hati dan waspada. Persiapan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentang umur. Begitu Rasul membimbing kita, menyampaikan ke kita agar kita lebih waspada dan hati-hati, memanfaatkan umur yang dititipkan oleh Allah. Karena biasa kita dalam kajian ilmu tauhid, kita ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Nah, itu tauhid itu, ya hak guna lah gitu. Nah, tapi tidak ada yang hak milik itu, tidak ada.
Itu hakikatnya adalah milik Allah. Dikaji sifat 20 kodrat, iradat, samia, basar, kalam. Itu ndak ada si awak punya awak tu. Hilang sedoh itu. Nah, dulu awak kue 80 sampai 100 kilo tangkek dia awak. Ini 2 kilo kadang payah sesak ngok dia buat. Bajalan kat capek tu lah bambu je dingin tu. Kalau yang ngek dia bambu ni apa je dingin dia buat. Jadi tentang umur, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk redha Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ilmihi fima fa'alaihi. Yang kedua, tentang ilmu yang dititipkan oleh Allah ke kita. Ilmu awak. Di dalam kitab Tarhib wa Targhib dijelaskan bahwa ilmu tersebut datangnya dari Allah. Maka manfaatkanlah untuk jalan yang Allah redha. Semakin banyak ilmu awak, semakin tunduk kepada Allah. Dan semakin tinggi ilmu awak, semakin banyak galah awak, semakin tinggi kedudukan keilmuan awak, semakin membelakang kepada Allah. Itu bahaya itu. Aman kan seperti itu. Jadi semua itu adalah kita hanya hak pakai. Mari kita pakai, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk jalan yang Allah ridho. Berarti kita mensyukuri nikmat dan titipan yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya, Bu, boleh? Awak kan takziah. Enggak khutbah Jumat dah. Nah, ini boleh tanya jawab. Baru jam 7:05 kurang snack. Bapak Ibu hadirin jamaah, yang ketiga, tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di akhirat sebelum ditanya wa an malihi, tentang harta yang dititipkan oleh Allah kepada seseorang tersebut. Harato. Hati-hati. Harta. Awak layih dulu tidak membawa apa-apa. Paling kencang tangi. Tidak menangi, nyampuk oleh dokter kan. Supaya menangi. Awak menangi orang galak. Jadi kalau dapat bisa Bapak Ibu, awak paih go, awak galak orang menangi. Nah, tu lah. Balian. Dulu awak layih, awak menangi, orang galak. Kini kok pekapai bisa menghadap kepada Allah, awak galak orang menangi. Itu akhir surah Al-Fajr tu. Nah tu Buya coba baca dalam salat awak tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'. Hebat itu bahasanya itu. Itu bahasa tasawuf itu, bahasa tauhid. Kembalilah, yuk kembali yuk. Nah gitu. Nggak dijapuk itu dah. Jadi harapan kita jangan jemput oleh malaikatul maut. Kalau dijapuk itu mau ndak mau harus berangke. Siap ndak siap, baik. Ado ndak ado amal ibadah, berangke. Makanya ada namanya meninggal tuh su'il atau su'ul khotimah. Meninggal dalam keadaan jelek akhirnya. Tapi irji'. Masya Allah, luar biasa. Siap awak takziah, balik pulang. Irji', kembali. Senang. Nyaman kita. Long, damai kita. Luar biasa. Nah, kalau kita kembali, maka fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Masya Allah, luar biasa itu. Makanya ada kita lihat banyak orang-orang soleh itu meninggal beliau suah benar. Kayak makan kayak yo dingin kala nasi itu dulu. Kayak kalau sebentar deh. Berapa nala lah mau dingin nasi itu. Sampai 3 jam lah. Sampai lihat 3 menit, 1 menit aja kalau kayak tadi itu. Dia udah dolar dah. Luar biasa. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang dititipkan oleh Allah. Hati-hati, ada 2. Min aina iktasabahu, dari ma didape, wa inna anfaqahu. Muka belakang tuh. Kalau mu tadi ciknya, ilmu tadi ciknya. Tapi kalau harato 2, dari ma didape, sumbernya. Makanya dalam Islam tuh halalan thayyibah. Nah, kini kalau kawan kalau yang main kali kok gini kok ndak perlu lu itu dos. Nah, gitu. Pokok lelok lah itu. Halal itu pokok lah. Pokok adalah babi-babi inilah macam-macam lah gitu. Ah tu ndak lah gawe awak tu dah. Awak di YouTube kau kan komen kawan di bola juga. Ah gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Nah, jadi yang jelas Islam itu telah mengatur halal, toib. Luar dari itu enggak. Kalau dilakukan juga, kalau disantap juga, disantuang juga, berarti di luar betih. Nah, ini batasnya tuh, kata Allah. Nah, jangan lewat betih itu enggak. Awak lewat jo, abis awak kalau dibilang tangka namanya itu. Nah, turun tangka itu kan ada hukumannya. Nah, itu kan biasa sih itu ke malam tuh. Nah, gitu. Jadi oleh sebab itu tentang harta, mobil, rumah, saja harta yang ada, jangan sampai itu menghalangi awak. Allah sudah sendiri tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Imam awak cocok tuh. Imam awak hafiz Quran luar biasa. Hebat itu. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara harta, mal, jangan gara-gara anak. Dulu ndak ada anak dah, mati-matian minta anak. Ya Allah gitu kan. Lah ada anak kok deh panik ambo dan anak ambo dapat kasurau ambo dah. Lah ada anak kok cucu lu lah. Cucumu terang tangka lo gini. Saudara cucu kok wah anak cucu lah gitu. Jadi bilo kapan kita itu akan ke masjid, kajian, tambah ilmu, ke dengar kajian-kajian dan segala macamnya. Entah akan ada. Makanya dicegat oleh Allah. Jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak. Tapi jadi, ini orang tauhid itu, orang tasawuf gitu. Jadikanlah anak dan harta itu menjadi wasilah, perantara untuk taqarrub ilallah. Masya Allah luar biasa. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau ambo wirid acok mambo anak pai gitu kan. Kok ini masih bobo dah. Iya, karena dia belum masuk ke pondoknya. Jadi kalau belum masuk pondok ikut. Awak kadang-kadang tidak bisa menasihati di rumah dong. Anda ngapa pengajian kan ada nasihat nampaknya lah gitu kan. Agak 10 100 sampai enci ada singgah. Payah mana tuh. Jadi oleh sebab itu penting. Kalau enggak kok tiba di rumah lagi nih. Jadi Pak Ibu tiba di rumah kok ceramah lah kok anak cucu tuh. Kalau enggak datangnya wirid pengajian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu jangan gara-gara harta, jangan gara-gara anak kata Allah. Sampai kamu terhalang. Sampai kita itu tidak lalai dan segala macamnya untuk taqarrub ilallah. Nah, inilah kadang-kadang yang menyebabkan kita itu membuat kita lalai. Ada dosa. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai semua itu membuat kita lalai. Karena itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Harta akan dipertanggungjawabkan. Dari ma didape, kama di pagunuan. Makanya para luju mencelik-celik kalau berinfak tuh. Kama gunueh. Untuk kama jalure. Kalau memang jaleh itu maksiat, enggak boleh. Kalau jelas. Tapi kalau enggak jaleh maksiat ada. Tidak apa-apa lah gitu. Mudah-mudahan Allah ampuni, maafkanlah kita. Tapi kalau jelas, dia akan buka rumah judi gitu kan. Akan buka ini tempat maksiat. Digalang penggalangan dana gitu kan. Enggak boleh sata-sata kita itu. Sata-sata. Satu-satu. Nah itu, Suminang satu-satu. Kadang Suminang campur Indonesia gitu. Enggak boleh dia ikut itu. Kalau jelas. Makanya kemarin ada informasi gitu kan. Kan kadang-kadang awak belanja supermarket kurang pitiwa kok masuk sel kamari bang ada yang punya informasi ini untuk ke sana perginya membasmi saudaramu ini segala macamnya kemaksiat ya jelas kalau jelas tidak boleh ambil beli walaupun 100 rupiah itu hak kita mempergunakan kepada yang ma'ruf harta lawan bu 3 sana ada ibu lah pulang mengenal mbak. Satu tadi tentang apa? Umur. Kedua, ilmu. Ketiga, harta. Hati-hati itu. Jangan sampai salah guna hawa. Agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Tentang jasadmu. Jasad awak kah?
Awak kuek. Makanya Rasul menyampaikan, pergunakan sehatmu, wasihataka qabla saqamika, sebelum datang sakitmu. Itu sunatullah tuh pasti tiba tuh. Ada sehat, ada sakit. Ada hidup, ada meninggal, atau mati. Nah, itu tidak bisa pisah. Nah, sebelum datang masa sakitmu, pergunakan sehatmu dulu. Kalau awaklah sakit, tidak ada lama cilah ada. Ayah mani itu pahit dia. Aja le ya mani dibuat dia anak cucu pahit juga cawak tu. Bah tu saleroh tu patah. Awak sakit kan yo doan sado Ama ingin papa ingin apa? So kata sakit. Sehat lah tu. Jo piriang-piriang lalu ruwe tu mah. Tapi waktu sakit kasado alahnya doan. Apa-apa ingin itu, hujan harinya carian gua. Begitu sayang, iyo. Tapi waktu sehat sayang juga lah, gitu kan. Jangan waktu sakit aja gitu. Ternyata sehat itu sangat menentukan. Kalau ala sakit, rukuk lamo palo sakit. Lamo sujud mana nyuik. Lamo tagak ustaz ko imam ko panjang lo iya dah. Lah kapiradan lo, kapecong lo, incok lo, sadon lah Jadi ya namanya barang lama dipakai itu biasa tuh. Nah, itu lo ke malam. Ya, sadana mudo le menyanyi. Ya dibuat gitu kan. Tetapi imam yang baik itu idza amma adakumun nas falyukhafif. Mohon maaf guru, kok enggak mau guru udah gitu kan. Imam yang lain gitu kan. Acok tadangan dewa. Apabila kamu mengimami di antara manusia falyukhafif, segerakan. Kok gitu, di belakang tuh banyak macam. Penumpang tuh banyak macam. Jadi supir tuh hati-hati. Dibacalah psikologi penumpang tuh. Nah gitu. Kalau kamu sholat sendirian kata Rasul, fal yutawil masya'ah. Persilakan sepanjang yang kamu mau. Lai seorangnya cik surah Al-Baqarah. Agialah anda ada. Anda bangkit-bangkitnya dia. Seorang saya mah. Gitu. Tapi kecuali kalau wala pakai. Biasanya kan masjid-masjid musola itu kan ada Jumat pagi sajadah yuk ya. Nah, terus saya pakai awak tu. Saya pakai awak untuk itu. Tuh. Bisa tuh. Apa tuh. Iya, itu bagus tuh. Jadi oleh sebab itu hadirin jamaah, mari kita manfaatkan hidup kita ini hanya sesaat dan sekali dalam rangka ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja alafu minkum ila liqa bastabiqul khairat. Untuk doa awak minta ke guru awak al-mukarram. Ila liqa bastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.